kita boleh mudik, tapi punya keharusan melakukan booster. Baru 2 kali atau 1 kali itu harus melakukan pemeriksaan PCR atau antigen. Seorang wanita katanya korban digorok oleh ibunya. Ternyata setelah hasil penyelidikan kita cek TKP, ternyata berita tersebut tidak benar. Kami menyimpulkan bahwa untuk penanganan atau penyidikan kasus tersebut dihentikan. Setelah 2 tahun larangan dan pembatasan mudik lebaran berlaku, akhirnya pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ini, larangan mudik pun dicabut. Pemerintah memperbolehkan masyarakat melakukan mudik lebaran. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat baik, khususnya masyarakat yang telah menahan rindu kampung halamannya selama ini. Seiring dicabutnya larangan mudik, pemerintah tetap melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19, yakni dengan melakukan kebijakan vaksin lanjutan atau booster bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan penggunaan vaksin booster sebagai syarat perjalanan mudik ke kampung halaman menggunakan transportasi umum. Tetap masih booster. Jadi yang sudah mendapatkan dosis 3 kali tidak perlu menyertakan pemeriksaan PCR ataupun antigen, tapi yang baru 2 kali atau 1 kali itu harus melakukan pemeriksaan PCR atau antigen. Kebijakan ini pun kembali ditekankan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, sebagai peraturan perjalanan mudik tahun 2022. Nah, oleh karenanya, satu policy yang umum, kita boleh mudik, tapi punya keharusan melakukan booster. Apa yang diputuskan menggunakan booster, juga dengan dasar pembahasan yang detail dengan para ahli dan berulang-ulang. Peraturan perjalanan mudik menggunakan transportasi umum tahun 2022 ini pun menjadi pemicu masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster. Jika masyarakat belum melakukan vaksin dosis pertama dan dosis 2, maka diwajibkan untuk melaksanakan tes PCR atau antigen. Bagi masyarakat yang telah melakukan vaksin booster atau dosis 3, maka tidak perlu melaksanakan tes PCR atau antigen. Sejumlah gerai vaksin pun dipadati warga yang akan divaksin, khususnya masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman sebagai syarat perjalanan dalam peraturan pemerintah yang terbaru. Seperti di Bekasi, Jawa Barat, ratusan warga Cikarang Barat mendatangi sentra pemberian vaksin booster yang digelar oleh Polsek Cikarang Barat di halaman Desa Kalijaya. Banyaknya warga yang ingin mendapatkan vaksin booster membuat panitia kewalahan. Tingginya antusiasme warga juga terjadi karena vaksin booster menjadi syarat perjalanan mudik. Kami dari Polsek Cikarang Barat melaksanakan kegiatan vaksin malam hari ada 8 titik. Yang tadinya kita kegiatan itu lebih banyaknya siang, karena antusias warga itu lebih banyak ke malam hari, kita alihkan. Dan kebetulan dari beberapa tempat itu target yang kita siapkan dari rata-rata 300 sampai 500. Itu ya kami bersyukur antusias warga itu datang ke sini untuk mengikuti booster itu sangat mendukung program pemerintah. Begitu pula di Makassar, ratusan warga memadati lokasi vaksinasi COVID-19 di halaman Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, Sulawesi Selatan. Kesempatan ini dimanfaatkan warga yang ingin mendapatkan vaksin booster sebagai syarat untuk mudik. Setiap hari, panitia menyiapkan 100 dosis vaksin. Sebagian warga melakukan vaksin setelah menjalankan salat tarawih. Meski demikian, posko dibuka lebih awal. Gerai vaksinasi ini akan dibuka hingga akhir bulan Ramadan untuk memfasilitasi warga yang belum divaksin agar bisa mendapatkan vaksin mulai dari dosis 1. Vaksin. Kenapa memang? Buatan persyaratan mudik, untuk persyaratan mudik. Kodim 0829 Bangkalan, Jawa Timur, menggelar vaksinasi COVID-19 di salah satu pusat perbelanjaan di Bangkalan. Vaksinasi ini juga digelar untuk mempercepat upaya vaksinasi COVID-19 menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Kegiatan vaksinasi sengaja digelar di Bangkalan Mall agar dapat menjangkau warga yang ingin melaksanakan vaksinasi dosis pertama dan kedua ataupun vaksinasi booster.
Animo dari pengunjung mal pun sangat tinggi untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 agar bisa melakukan mudik ke kampung halaman. Sesuai dengan perintah dari pimpinan, kita mensukseskan program pemerintah, yaitu melaksanakan percepatan vaksinasi. Jadi kita menyasar tempat-tempat keramaian, seperti mal pelayanan publik, kita membuka pos pelayanan vaksin di sana. Harapannya orang yang sedang berbelanja, yang belum vaksin, khususnya vaksin booster, bisa melaksanakan vaksin di sini secara gratis. Dan merupakan salah satu syarat mudik. Kebetulan saya juga mau mudik nanti ke Mojokerto. Jadi terbantu dengan adanya booster di sini, gak usah jauh-jauh. Sekalian belanja, bisa vaksin, dan ya nanti untuk mudiknya sangat mempermudah lah. Penggunaan vaksin booster ini bukan hal yang pertama di Indonesia. Sebelumnya, vaksin booster diperuntukkan bagi masyarakat lanjut usia atau lansia dengan interval 6 bulan setelah dosis kedua. Namun kali ini vaksin booster dapat dilakukan setelah 3 bulan dari vaksin kedua. Guna mempercepat terbentuknya antibodi dan pencegahan penularan COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam surat edaran tentang vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster, memutuskan sasaran vaksinasi booster merupakan masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas, dengan prioritas kelompok lansia dan penderita imunokompromis. Pelaksanaan vaksin booster dapat dilakukan dengan 2 mekanisme. Pertama, homolog yang merupakan pemberian dosis lanjutan dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya. Kedua, dapat dilakukan dengan heterolog, yakni pemberian dosis lanjutan atau booster dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya. Demi meningkatkan antibodi dan imunitas, mari kita lakukan vaksinasi. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bagi keluarga dan masyarakat lain. Selain melakukan vaksinasi, kita tidak boleh lupa dengan protokol kesehatan. Karena pandemi belum usai, jangan lalai dan abai.